audience profilnya siapa? Kalau setakat mata Najwa, dari kelompok yang sebagaimana. Tadi merupakan sektor-sektor pasarannya, market segmennya. Buat masa ini, siapa yang menonton mata Najwa? Sekarang karena jamnya jam prime time, jam 8 sampai setengah 10, kantong pemirsanya menjadi lebih besar. Dulu mata Najwa tayang late prime time, jam 9:30 ya kalau di sini. Ya, 9:30. 9:30. Sana setengah 10. Setengah 10. Sekarang tayang lebih maju jam 8, di mana remote control masih di tangan puan-puan, ibu-ibu. Jadi pemirsanya sekarang menjadi lebih besar, lebih banyak ibu-ibu yang menonton, anak muda lebih banyak, remaja, mahasiswa. Jadi kantong itu menjadi lebih besar sekarang. Cuma saya tak pasti kenapa setakat di Twitter tadi saya tengok semua lelaki. Oh masa sih? Apakah itu followernya Said? Saya tak pasti kerana yang tanya tentang pukul 9 Jakarta atau Kuala Lumpur itu lelaki juga. Masa sih? Okey, 0322858578. Anda boleh manfaatkan ruang ini. Sudah pun ada pemanggil dari mana ini? Negeri Sembilan, orang Malaysia bertanya orang soalan. Malaysia. Orang Negori. Boleh? Orang Negori, minat sangat dengan rancangan ni. Ya, siapa ni? Siapa yang minat saya Mirjana, di Bandar Seri Jempol. Bandar Seri Jempol. Okey, silakan. Silakan bersama. Pernah tonton Mata Najwa? Belum lagi, tapi saya sangat terpaku lah dengan kata-kata Najwa tadi. Sangat seronok mendengarnya. Walaupun berlainan negara, tapi tetap seronoklah mendengar. Boleh faham tak? Dia sebut gurih tadi. Sangat petah berbicaranya. Okey, boleh berdialog, silakan kalau ingin bertanya soalan kepada Najwa. Tadi siapa namanya? Namanya Amy dari Negeri Sembilan. Amy. Halo Amy. Saya. Hello. Sudah pernah ke Indonesia? Belum lagi, mungkin akan datang. Insya Allah harus mampir. Saya ajak ke Mangga 2 nanti. Iya. Dia saja diajak. Iya. Saya nggak perlu diajak, dia pasti mau ikut. Kalau jadi tidak perlu diajak lagi, pasti ngintil. Amy, boleh saya tanya soalan Amy? Boleh. Apa sebenarnya yang menarik perhatian Amy Najwa ini? Apa kekuatannya sehingga Amy terpaku dan ingin berdialog bersama Najwa? Oh, sebab dia punya keteletahan dia, dia punya kekuatan dia mampu untuk berbicara bersama bakal-bakal presiden, dia punya dialog dia. Dia memang hebatlah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi Amy harus lungsuri YouTube dan tonton di situ. Untuk mengkaji lagi. Okey. Terima kasih Amy. Terima kasih Amy. Salam untuk keluarga. Salam untuk keluarga. Sama ada dia sempat dengar atau tidak. So kita ulang semula. Salam untuk keluarga daripada Najwa kepada Amy keluarga. Itu menjadikannya lebih santai. Ini berkenaan dengan Pilpres ini dan Metro. Pengalaman dikatakan tadi bahawa pengalaman yang mutakhir ini, Pilpres, sekadar untuk manfaat kepada penonton di Malaysia, Pilpres adalah pilihan raya Presiden Indonesia. Kita tidak punya Pilpres begitu di Malaysia kerana dinamika politiknya lain, strukturnya lain. Ya. Tentu. Dalam pengalaman itu, Najwa menyifatkan bahawa ia merupakan yang berbeza daripada dua sebelumnya. Apa bezanya kalau boleh saya kongsikan? Yang pertama yang paling nyata karena tidak ada incumbent yang bertarung. Jadi dua-duanya itu orang baru. Walaupun yang satu setengah baru karena sudah pernah mencoba dan gagal, tetapi setengah baru, saya suka istilah setengah baru karena dia sudah pernah mencalonkan diri, tetapi kemudian tidak berhasil. Tapi tidak ada dua-duanya muka yang kita belum pernah lihat sebelumnya memegang jabatan. Itu pertama menarik. Dan yang kedua, baru kali ini betul-betul head to head, hanya ada dua calon, Jokowi atau Prabowo. Dan karena dua head to head, persaingannya menjadi sangat tajam, sangat ketat. Dan suasananya karena persaingan tajam menjadi emosional. Pendukung Jokowi, pendukung Prabowo, very heated arguments, seringkali dalam show-show. Dan yang ketiga juga yang menarik kita lihat, partisipasi orang semangat sekali. Semuanya mau ikut campur dalam pemilu. Kalau dua pemilu sebelumnya, yang hanya sedikit orang yang, bukan sedikit, tentunya juga orang follow, tetapi beda sekali nuansanya dengan Pilpres yang ini. Supir taksi, ibu rumah tangga, anak SMA, sampai anak kecil ikut nyanyi jingle kampanye. Semua orang... Yang memperkasakan itu siapa? Media? Tentunya media juga. Kalau selain daripada media, apa yang menjadi katalis kepada realiti baru ini? Mungkin... Mengapa berbeza daripada sebelumnya? Apa yang berbeza dahulu berbanding sekarang sehingga memungkinkan perubahan itu berlaku dalam Pilpres yang mutakhir? Saya rasa orang sekarang memang paradigmanya berbeda. Mereka merasa karena baru, mereka ada kesempatan
untuk paling tidak mengulangi kesalahan yang lama. Itu pertama. Kemudian juga partisipasi publiknya itu betul-betul menyentuh. Jadi ibu-ibu, bahkan ibu-ibu yang kita asumsikan tidak terlalu paham atau tidak terlalu mengikuti politik, ikut kampanye, bukan hanya ikut kampanye, waktu selesai memilih, dia ikut duduk di tempat pemungutan suara, dia memastikan suaranya dia tidak dicuri, dia betul-betul intens terlibat. Kesadaran politik semakin tinggi. Semakin tinggi. Adakah ini pemerhatian yang merujuk semata-mata kepada Jakarta ataupun menyeluruh di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, karena kalau kita lihat statistik misalnya, partisipasi pemilih sampai 75% kemarin. Dan kita tidak bicara secara kuantitas saja, secara kualitas pun mereka tidak hanya memilih terus pulang. Tidak, mereka mengawal suara, mereka memastikan suara mereka tidak dicurangi. Mereka kemudian mengecek apakah suaranya sampai, karena kan itu bertingkat. Ketika suara dihitung di tempat pemungutan suara, dibawa ke kelurahan, istilahnya kecamatan, ke provinsi, daerah semua. Mereka ikut mengawal proses itu dari awal sampai akhir. Mereka tidak mau suaranya dicurangi dan sebagainya. Jika demikian, saya menganalisis semula. Jadi kita selalu memberikan kesempatan yang sama untuk kedua pihak, dan itu bisa dengan transparan dinilai. Seringkali acara kita juga live, jadi pada saat live, kalau misalnya ada pre-deposition, wah ini akan diedit, di taping dan sebagainya, itu tidak. Itu tidak benar. Itu tidak, jadi selalu ada kesempatan yang sama. Bahwa kemudian persepsi orang bilang ini lebih memihak dan sebagainya, kita tidak bisa mengontrol apa persepsi orang atas tayangan televisi. Tetapi sekali lagi, terlalu mahal kalau suara-suara itu tidak kita dengar. Dan impactnya juga akan buruk untuk media itu sendiri. Jadi itu kalkulasi yang selalu harus diperhitungkan. Najwa, saya difahamkan ada 2 pemanggil lama menanti. Sebab saya pemanggil ada 2 orang yang menanti. Saya berikan laluan dahulu yang pertama. Siapa di talian? Hello. Hello. Siti ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siti dari mana Siti? Saya Siti daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur bersama Sharifah Najwa. Ya, selamat malam Najwa dan Said. Saya memang mengikuti Najwa, Mata Najwa. Especially satu sesi di mana Najwa menemu ramah mantan Presiden B.J. Habibie. Iaitu juga idola saya. Dan di situ ada satu jemputan khas, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya seolah saya memang meminati, mengagumi kehebatan Najwa, di mana Najwa memang saya lihat Najwa agak seimbang membawa rancangan tersebut. Dan saya nampak agak memang sangat profesional di situ, tidak ada bias di situ. Seperti Najwa bilang tadi, harusnya host itu menjadi upper hand kepada rancangan tersebut, agar rancangan itu bukan menjadi satu rancangan yang bosan, yang menjadi hanya satu parti saja yang bercakap, yang memihak pada satu parti saja. Dan saya lihat itu rata-rata kebanyakannya pemirsa juga begitu. Mereka walaupun mungkin di situ tidak hanya sekadar datang dan tidak memihak pada siapa-siapa, tapi mereka juga agak profesional. Dalam masa yang sama juga saya lihat Indonesia sedang menuju kepada rancangan Indonesia seperti rancangan informasi yang Mata Najwa menuju kepada satu demokrasi yang tulen lah. Jadi Siti, saya minta apa pendapat Najwa sendiri terhadap rancangan di Malaysia sendiri, rancangan-rancangan seperti di mana seperti Said dan Najwa. Saya sering menjemput di mana YB ataupun sebab saya lihat agak berat sebelah. Tadi Najwa bilang dia upper hand, dia mampu untuk kontrol host, dia punya panel-panel. Baik. Siti. Jadi saya minta mohon pencerahan daripada Najwa sendiri. Boleh saya tanya sebelum tu? Terima kasih Said dan Najwa. Boleh saya tanya? Sudah letak telefon. Siti, boleh sempat saya tanya sekejap? Ya. Apa yang menarik Siti, rakyat Malaysia saya yakin? Saya yakin saya rakyat Malaysia. Apa yang menyebabkan Siti tertarik untuk menonton sebuah rancangan bual bicara di Indonesia seperti Mata Najwa? Dan apakah rancangan lain, bual bicara seumpamanya, yang menjadi perbandingan Siti dalam konteks Indonesia? Apa rancangan lain yang saya lihat? Ataupun semata-mata hanya Mata Najwa saja? Oh, tidak, saya lihat rancangan lain juga. Tapi Mata Najwa ni saya lihat dia demokrasinya tulen. Kiranya dia panggil semua, tapi dia panggil dia pandai seimbangkan. Panel tersebut. Dia tidak Okey, Siti.
Terima kasih Siti. Panjang soalan Siti tu. Patut kita undang Siti datang ke studio kan? Iya. Mesti jadi Patut bumbu yang lebih meriah perbincangan ke kita. Jakarta. Cuma nanti dia akan duduk di sebelah sana, dia tak duduk sebelah sini. Apa saya ganti duduk situ? Okey. Soalannya tadi. Soal media being in the upper hand, khususnya mengendalikan bual bicara sebegini. Jadi keterbukaan dan juga keseimbangan yang disebutkan tadi tu akan implicate, akan memberikan kesan terhadap integriti stesen itu. Itu yang diminta Najwa mengulas tadi. Iya, dan memang... Kita ada pemanggil Najwa lama, dia menanti marah dia saya mengusik Najwa lama. Hello, siapa di talian? Said. Okey. Ya, saya Said Rizal. Said Rizal, Assalamualaikum. Saya nak bagi tahu Najwa. Ya. Saya sangat banggalah dengan acara ini sebab akan menjalin persaudaraan yang lebih baik. InsyaAllah. Lebih baik dan insyaAllah dengan mata Najwa ini ada mata-mata yang lebih baik dari mata kita semua serupun terbentuk mata yang lebih indah, lebih kata orang tu serumpun, bersaudara, adik-beradik macam itulah. InsyaAllah Najwa saya minta boleh membuat suatu rancangan TV. Rancangan TV itu macam mata Najwa ni lah yang dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang lebih baiklah. Ada idea-idea yang buat acara mata Najwa yang macam ni lah. Atau berterusan macam tu. Tuan Said. Jangan hari ini je. Hari yang selanjutnya mungkin sebulan sekali ke 2 bulan sekali. Kalau Tuan Said undang, Najwa akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Berlanjutlah macam tu. Tuan Said, Tuan Said. Mungkin dalam sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke, mungkin ada topik-topik yang lebih menarik, yang lebih mempererat hubungan kita macam tu. Itulah. Tuan Said, boleh saya tanya soalan Tuan Said? Boleh. Tuan Said, jika kami tidak memperkenalkan Najwa, pemilik matanya di sini pada malam ini, apakah Tuan Said sebelum ini pernah cuba menyelongkar media perdana di Indonesia untuk mengetahui bentuk rancangan mereka, konten, hala tuju, inti perbincangan, apakah pernah dibuat sebelum ini? Maknanya buat topik yang macam ni. Bukan, maksud saya sebelum ini apakah pernah Tuan Said melihat melalui YouTube baik ataupun secara memang di Indonesia? Dari YouTube. YouTube. Ada rancangan? Saya tengoklah berita-berita Najwa, masalah capres, semualah saya tengok. Memang seronoklah. Jadi dari mata Najwa ni tersampai semua apa yang semua rakyat ingin tahu. Baik. Jadi macam penuhilah. Jadi keinginan semua rakyat ingin tahu masalah tu berjawablah di mata Najwa. Terima kasih Tuan Said. Terima kasih banyak Tuan Said. Najwa tahu ya di Malaysia kalau Said tu dipanggil Tuan di depannya. Oh, nggak tahu. Tadi sebut Tuan Said? Saya mengikuti Said aja. Oh, ikut-ikut saja. Harus tanya dahulu betul salahnya. Saya menyesuaikan. Jangan semata-mata ikut, tanya dulu. Jadi berarti saya sekarang harus panggil Tuan Said? Oh, jangan. Sebab itu jadi double Tuan. Said itu. Gitu. Tadi tapi sebetulnya nggak perlu Tuan? Sebagai menghormati di Malaysia, maka biasanya di Malaysia Said akan didahului dengan Tuan. Biasanya. Bahkan di setengah negeri itu dia jadi Pak Tuan. Bergantung. Kalau Syarifah ada Puan depannya? Itu ada. Dunia ini tidak